Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bila mana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, hai Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam sejahtera engkau yang saya kasihi warga umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus yang bangkit. Pasti agama Muslim bertanya, kenapa orang Katolik itu selalu mendoakan orang-orang yang sudah mati mampus dalam ibadat atau dalam misa? Jawabannya yang pertama, karena bagi orang Katolik, relasi antara manusia yang masih hidup dengan mereka yang sudah mati itu tidak akan pernah putus. Relasi itu tetap abadi selama manusia itu dia masih bernapas di bumi ini. Yang kedua, alasan yang kedua, orang yang sudah mati, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa bantuan dari makhluk-makhluk yang masih hidup. Kita semuanya adalah makhluk yang masih hidup. Dan tanpa doa-doa kita, mereka tidak akan mengalami yang namanya keselamatan. Neraka atau surga, kita tidak perlu tahu. Sampai-sampai Bapak Tua yang putuskan. Mau neraka, yes. Surga, yes. Medhon. Ya. Tingkatan gereja yang kedua, gereja penderita. Itu mereka yang sudah meninggal dunia, tetapi berada di api penyucian. Tempat di mana mereka harus menunggu keputusan untuk masuk ke dalam surga ataukah neraka. Yang terakhir itu gereja Jaya. Itu kumpulan orang-orang yang sudah disucikan oleh Allah, mendoakan mereka. Maka mereka yang saat ini ada di gereja penderita, mereka diangkat ke dalam gereja Jaya atau barisan para kudus. Jadi sekarang kita bertanya diri, sudah berapa kali kamu doakan orang yang sudah mati mampus? Jangan sampai hanya taruh story, ore Rip, ore Mahiko. Belum tentu Anda mendoakan dia. Ingat, ketika kita tidak mendoakan mereka, maka mereka juga tidak akan mendoakan kita. Amin. Amin. Injil hari ini ada satu kata kunci dari Yesus. Janganlah gelisah hatimu, ataukah janganlah takut, jangan khawatir. Ini selalu diungkapkan ulang-ulang oleh Yesus dalam setiap Injilnya. Jangan takut. Ada apa dengan jangan takut? Jangan gelisah. Ada apa dengan jangan gelisah? Dan jangan khawatir. Dalam bacaan Injil hari ini, dia mengatakan, bilang, janganlah gelisah hatimu, percaya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Ini omong tentang tempat tinggal, berarti rumah. Entah itu lantai 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-10, itu tidak tahu, tidak penting. Intinya rumah. Rumah. Dia bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa sampai dia mengatakan itu? Karena dia sendiri datang dari sana dan dia tahu apa yang dia punya Bapak buat di sana. Yaitu rumah. Satu lihat ke sini. Rumah yang kita diami selama ini, ada yang megah seperti ini Pak Bupati Pulau Sungai. Kami di kampung itu lebih dari dia, bebas dia itu, ya. Dan yang ini ada yang terlalu besi ya, yang tersinggung ya. Ini tidak ada makna di hadapan Tuhan. Kita hanya sementara. Suatu ketika bumi ini akan dibongkar, rumah ini akan dibongkar karena kematian. Kapan kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah Di mata masih tersimpan selaksa peristiwa. Tidak salah kita mau berlomba-lomba buat rumah. Mau rumah pakai sewa dan kontrak dan kos atau rumah yang bagaimana. Ini tidak lain. Intinya jangan mengatakan bahwa kita menyembah rumah itu dan kita punya kehidupan itu tertuju kepada rumah yang kita diami di bumi. Itu salah bro, salah. Mengucur deras, maka Tuhan ngomong bahwa di namun rumah kau tetap tabah. Lalu dia punya murid bilang, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Dia bilang, oi, bertahun-tahun Anda berjalan bersama saya. Dia ngomong selipus lagi ya. Selipus ini orang dari Olimpia. Selipus aku ini sudah lama bersama dengan saya, tapi aku tidak pernah tahu Bapak itu mana. Saya dan Bapak adalah satu. Ketika saya ngomong tentang kebahagiaan, ngomong tentang keselamatan, ngomong tentang rumah abadi, itu Bapak yang bicara dalam kitab Muti. Tapi mereka itu waktu itu mereka belum paham. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan Tiga kata kunci jalan. Itu jalan raya. Dia menuntun kita supaya melurusi jalan itu sampai kepada titik yang namanya kebahagiaan. gambaran Dan siapa yang di luar jalan itu mati mampus makanya di situ. Tuhan bilang, setan naik Madonna. Dia sedang aturan jalan, maka ikut dia sampai kepada tempat di mana dia bilang berhenti. Yang kedua kebenaran. Tuhan itu dia ngomong tentang kebenaran karena dirinya adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang paling sempurna, kebenaran yang paling hakiki. Saudara itu kebenaran, dia juga kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membuat kita dibenarkan di dalam nama Tuhan sebagai orang-orang yang merdeka dari dosa kita oleh darah Yesus yang tersalib. Amin. Kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar
semangat tak pernah pudar. Meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.